Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nina Tarsima. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Prabu Siliwangi. Nah, pertama di sini dijelaskan tentang siapa Prabu Siliwangi ini. Prabu Siliwangi ini adalah awalnya itu pertama diberi nama Rahyang Dewa Niskala, yaitu putra Prabu Niskala Wastukancana dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Karena sering berganti gelar, maka rakyat menyebut Sri Baduga dengan gelar Siliwangi yang artinya silih wewangian. Pada masa Prabu Siliwangi adalah masa kejayaan Pajajaran. Di sini Prabu Siliwangi ini memiliki seorang istri, yaitu bernama Subang Larang. Nah, ini mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Walang Sungsang, Rara Santang, Kisanagara. Dan di sini ada zaman keemasan Siliwangi. Di sini zaman keemasan Prabu Siliwangi itu memiliki kebesaran dan kejayaan yang dialami Pajajaran itu dengan membuat sistem agama, ilmu falak dan topografi, ilmu perang, ilmu pengetahuan bahasa asing, dan kerajinan tangan seperti membatik. Dan beliau juga membangun parit pertahanan dan membuat beberapa prasasti kebantenan dan batu tulis. Di sini ada beberapa strategi perang Prabu Siliwangi. Yang pertama Mekara Bihwa, yang kedua Katra Bihwa, yang ketiga Lisang Bihwa, yang keempat Garuda Bihwa, yang kelima Cakra Bihwa, yang keenam Suci Muka, yang ketujuh Braja Panjara, yang kedelapan Asumalipu, yang kesembilan Merak Simpit, yang ke-10 Gagak Sangkur, yang ke-11 Luwak Paturut, yang ke-12 Kudang Sumeka, yang ke-13 Babak Buhaya, yang ke-14 Ngalingga Manik, yang ke-15 Lemah Rewasa, yang ke-16 Adipati, yang ke-17 Prabu Sakti, yang ke-18 Peke Prajurit, yang ke-19 Tapak Sawit. Di sini Wangsit Siliwangi memiliki pepatah yang dalam artian bahasa Sunda. Saurna teh ieu, sing sahabae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atawa ngarasa jadi sabeleser Siliwangi, manehna bakal nanjung hirupna bakal mulya gumelarna. Kawangikeun sabuana ranca tengah nyaeta lamun manehna jujur sinatria tenang sumati kasiletiknya karakyat sarta wibawa kasasama sabelikna hirupna moal panggih jeung kasenangan bakal lara bayangsak saendengna lamun ingkar tina patokan anu tadi. Nah, terus di sini juga ada karakter dan kepemimpinan Prabu Siliwangi. Pertama, mengayomi, memiliki karakter dan kepemimpinan dengan sifat mengayomi, peduli dengan rakyat kecil, membangun kesejahteraan rakyat, berani menghadapi tantangan, sikap toleransi, melindungi wilayah, sikap kesatria. Di sini juga ada moto perjuangan Siliwangi, Prabu Siliwangi, yang artinya dalam bacaan bahasa Sunda anu disebatna silih asih, silih asa, silih asuh. Anu hartosna eta saling ngajaga, saling ngalindungi, saling sasama kepada manusia upami saur dalam bahasa Sunda.
Lanjut lagi, di sini ada nilai kejuangan Siliwangi. Nilai kejuangan Siliwangi ini berjuang membangun kemakmuran, berani menghadapi risiko, kesulitan, patriotisme berorientasi perdamaian, realistik memandang kenyataan dan perubahan zaman. Nah, di sini juga ada nilai kemasyarakatan Prabu Siliwangi, yaitu saling tolong menolong, bekerja sama, solidaritas atau kesetiakawanan, kemudian kepedulian sosial dan juga mendidik generasi penerus. Selanjutnya di sini ada cerita TNI dan Kodam 3 Siliwangi. Nah, TNI AD dan Kodam Siliwangi ini nyambung ke nilai kemasyarakatan Prabu Siliwangi. Nah, di sini ada sejarah pembentukan TNI. Pertama, ada proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada juga pembentukan oleh Heiyo dari Jepang. Mereka membentuk organisasi yaitu Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 1945. Ada tentara keamanan rakyat, ada juga tentara keselamatan rakyat, tentara Republik Indonesia. Nah, di sini Tentara Republik Indonesia bisa juga dikatakan dengan Tentara Nasional Indonesia. Dia berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kemudian ada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di sini memiliki beberapa nama. Ada beberapa nama angkatan bersenjata, ada singkatan AD, AL, AU, dan kepolisian atau Polri. AD ini dikatakan adalah dalam artian Angkatan Darat, dan AL ini Angkatan Laut, AU itu adalah Angkatan Udara, dan kepolisian. Dan kemudian berganti nama menjadi TNI. Nah, di sini ada organisasi militer lokal, banyak organisasi yang dibentuk. Salah satunya hampir sama dengan nama-nama tentara di sini yang sudah dibentuk oleh Heiyo Jepang. Nah, di sini juga ada peristiwa Bandung Lautan Api. Di sini markas sekutu menghubungi pihak RI dan menuntut wilayah Bandung. Kemudian ada pamflet-pamflet yang isinya itu ini tuh adalah pamflet-pamflet yang isinya maklumat menurut Nasution. Nah, kemudian di sini ada Nasution mengeluarkan perintah agar pegawai dan rakyat segera keluar dari kota Bandung. Nah, sebelum pukul 24 ini agar kota di bumi hanguskan, gedung-gedung dihancurkan atau dibakar dan pos militer pindahkan ke Dayakolot. Kemudian di sini juga ada peristiwa hijrah divisi Belanda melakukan agresi militer, PBB menyerukan perundingan perdamaian. Nah, di sini juga ada Belanda meneruskan agresi militer ini mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, kemudian masuk ke Jawa Barat, lalu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di sini juga ada perundingan yang berlabuh di kapal Renville milik Amerika berlabuh di Tanjung Priok, dan kemudian juga perundingan Renville ini ditandatangani tanggal 17 Januari. Nah, di sini juga ada juga pasukan Siliwangi yang berhijrah ratusan kilometer ke timur meninggalkan kantong-kantong gerilya di Jawa Barat. Nah, selanjutnya di sini ada kepahlawanan di Dayakolot. Di sini juga beberapa prajurit dari Barisan Banteng RI, Pangeran Bapak dan Hizbullah mendapat misi berat menyerang pertahanan Belanda di Dayakolot. Nah, di sini juga ada ledakan hebat disertai dengan getaran bumi dan kepulan asap
hitam tebal ke angkasa. Peristiwa ini membuktikan Toha berhasil menyelamatkan misinya. Nah, di sini itu pada tanggal 17 Agustus 1957 itu didirikan Tugu Peringatan Hidayah Kolot. Setelah itu ada jasa Siliwangi yang tak pernah mengharapkan balasan apapun ya. Di sini juga ada berikut beberapa prestasi yang diperjuangkan oleh Prabu Siliwangi yang mengharumkan nama TNI itu rakyat Jawa Barat juga Indonesia. Di sini ada banyak perjuangannya. Ada 19 ada pertama ini ada beberapa perjuangan. Nah, perjuangan ini hasil prestasi-prestasi yang sudah diperjuangkan oleh Siliwangi ya. Dan juga di sini ada divisi Siliwangi menghadapi gerakan DI atau TII. Di sini rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi mengatakan di sini juga ada pertempuran sengit antara divisi Siliwangi dan pasukan Kartosuwiryo di Antralina dekat Malambong. Kemudian terjadi konflik di Tatar Sunda tahun 1957 itu mendorong para alim ulama dan ustadz di Tasikmalaya mengadakan pertemuan yang diselenggarakan di Wisma Batik milik Koperasi Mitralati. Nah, kemudian juga dibangun sebuah lembaga kesejahteraan umat LKU di daerah Swatantra 1 Jawa Barat berdasarkan keputusan penguasa Perang Daerah Suwatara 1 Jawa Barat. Dan ini juga ditandatangani oleh Kepala Staf Harian Penguasa Perang Daerah Suwatara 1 Jawa Barat Letkol Masudi. Nah, di sini kita di sini juga setelah terjadi konflik, mereka membentuk sebuah organisasi dan bersepakat memberikan nama dengan singkatan BMAU atau Badan Musyawarah Alim Ulama. Dan kemudian di sini ada kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran sejarah dari konflik Siliwangi dengan TI yang paling berharga adalah munculnya gagasan dibentuknya Badan Musyawarah Alim Ulama yang kelak kemudian hari menjadi Majelis Ulama. Nah, di sini pun juga akhirnya muncullah perdamaian antara Kodam Siliwangi dengan Prabu Siliwangi itu dengan pembentukan TNI itu lalu terjadilah perdamaian dan kemudian berakhir dengan yang bernama atau bisa dikatakan dalam istilah bahasa Sunda yaitu silih asih, silih asah, dan silih asuh. Demikian cerita yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.